Di dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan mencukur rambut. Mencukur rambut. Mencukur dengan menggundul itu ada perbedaan. Ya, kalau mencukur berarti tidak sampai lingis, orang Banjar lingis ya. Tidak sampai bersih, tidak sampai habis, namanya taksir ya. Nah, kemudian adapun gundul itu sampai habis, sampai orang Banjar bekarik. Nah, dalam bahasa Arab bisa disebut namanya tahlik. Nah, sebelum kita berbicara tentang mencukur, kita akan sedikit membahas tentang gundul. Begundul ya. Bergundul itu tidaklah sunnah kecuali di dalam 4 hal. Jadi begundul itu tidaklah sunnah kecuali di dalam 4 hal, 4 situasi, maka kita boleh begundul, bahkan hukumnya sunnah begundul. Yang pertama, pada saat anak kecil baru dilahirkan, di hari ke-7 dari hari kelahirannya, maka sang anak ini sunnah digundul, baik laki-laki ataupun perempuan. Baik laki-laki ataupun perempuan itu sunnah digundul anak yang baru lahir tadi. Kapan digundulnya? Yaitu di hari ke-7 dari hari kelahiran. Jadi kalau umpama dia lahir hari hari Isnin, maka digundulnya nanti pada hari Ahad. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu atau Ahad. Disitulah nanti namanya itu akikah. Akikah menggundul rambut, memotong hewan kambing. Kalau laki-laki 2 ekor, perempuan 1 ekor. Nah, itu sunnah karena Nabi melakukan menggundul rambut kepada Sayyidina Hasan dan Husain. Bahkan beliau memotong kibasyain, 2 ekor kambing, 2 ekor kambing yang besar. Hikmah daripada menggundul rambut di waktu bayi itu adalah karena supaya melajarkan atau mensugesti anak tersebut agar jangan sombong. Ini kata ulama satu ya, hikmahnya supaya mensugesti anak tadi itu jangan sombong. Loh, apa kaitannya rambut itu? Nah, rambut itu istilah kita adalah mahkota seseorang, terutama bagi perempuan. Perempuan itu mahkotanya adalah rambut. Nah, jadi kalau rambutnya indah, bersih dan sebagainya, itu satu keistimewaan bagi perempuan itu. Dan kita tahu berapa banyak atau berapa nilainya orang bisa mengeluarkan uang gara-gara cuman masalah kepala. Sampo di kepala kan ya, menghilangkan uban di kepala juga, mencukur rambut di kepala juga, menyemir rambut di kepala juga. Mungkin ratusan ribu atau mungkin jutaan rupiah hanya berkaitan dengan kepala saja itu. Itu baru kepala itu. Ya. Sampai topi, kupiah nih, semuanya letaknya di mana? Di kepala nih. Artinya biaya untuk menjaga mahkota kepala ini itu sangat luar biasa. Dan mahkota itu identik adalah di rambut, terutama bagi perempuan. Kemudian mahkota itu biasanya lambang daripada kerajaan, lambang daripada seorang raja, lambang dari seorang ratu. Dan kalau mahkota itu biasanya kalau sudah memakai mahkota dari seorang raja
atau mahkota yang dipegang, yang dipakai oleh seorang ratu, sedikit banyak, bahkan banyak raja atau ratu menjadi sombong gara-gara mahkota tadi. Berebutan mahkota adalah gara-gara berebutan dalam mendapatkan mahkota tadi. Sampai ratu kecantikan pun ya, ratu kecantikan itu kan di mana dia? Mahkota. Nah, mahkota itu identik dengan kesombongan. Nah, filosofi dibalik menggundul rambut seorang anak bayi yang baru dilahirkan di hari ketujuhnya itu mensugesti kepada anak tadi bahwa, nak, kamu kalau hidup jangan sombong, jangan angkuh, jangan takabur. Kenapa? Karena Allah paling tidak suka kepada orang yang sombong. Kemudian yang kedua, hikmah daripada menggundul rambut tadi adalah untuk mensugesti anak tersebut supaya dia menjadi orang yang dermawan. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, apabila ada anak yang baru dilahirkan, maka dianjurkan anak tersebut untuk digundul rambutnya tersebut lalu ditimbang dengan berat emas. Berapa gram itu rambut tadi? Umpama beratnya 100 gram rambut anak bayi tadi. Maka dinilaikanlah rambut tadi dengan beratnya emas. Lalu nilai emas tadi disedekahkan, dibagikan kepada fakir miskin. Ini menunjukkan bahwa mensugesti si anak tadi, nak, kamu kalau mau bahagia, maka jadilah orang yang dermawan. Karena orang yang dermawan itu pasti bahagia. Orang yang pelit nggak pernah bahagia. Ya, kalau dia dermawan, kalau dia pemurah, pasti dia itu akan bahagia. Nah, itu sugestinya seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada ulama dan guru-guru kita menyarankan supaya anak itu digundul untuk apa? Agar supaya menghilangkan daripada penyakit, kesialan daripada penyakit. Makanya guru-guru kita bahari kalau ada anak itu penangisan, nangis terus, kata gurunya, sudahkah digundul? Belum. Gundul gitu. Digundul, kemudian ditimbang dengan emas, disedekahkan duitnya tadi senilai emas tadi. Tafaulan, berharap kepada Allah Ta'ala supaya anak ini dihilangkan dari sesuatu yang jelek yang ada dalam dirinya, atau yang ada dalam tubuhnya, atau yang ada dalam hati dan pikirannya, dihilangkan dengan sedekah tadi. Nah, itu sedekah luar biasa. Baiklah ya, itu hikmah daripada menggundul seorang anak bayi yang baru dilahirkan. Itu sunnah baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian menggundul yang disunahkan yang kedua adalah bagi laki-laki saja, tidak bagi perempuan. Kapan itu? Ketika tahallul. Tahallul. Selesai umrah, maka laki-laki sunnah untuk bergundul. Kalau perempuan tidak dianjurkan gundul, tetapi hanya untuk dibolehkan mencukur rambut saja. Ya, kalau seandainya bergundul perempuan, banyak yang nggak mau umrah, aku nggak mau lagi bergundul, nggak mau lagi berumrah, katanya perempuan. Jarak. Kenapa? Aku digundul sama guruku. Nah, nggak mau dia. Jadi laki-laki saja yang bergundul. Nah, biasanya kami kalau bawa jamaah, bergundul itu kami sarankan adalah di umrah yang terakhir. Jadi umpama sekali umrah kita berangkat, umpama bulan ini berangkat, berapa berkuatnya berumrah? Mau 5 kali, 4 kali, 3 kali, 2 kali? Nah, ada yang kuat sampai 5 kali. Biasanya kita sampai 5 kali, 12 hari itu nah. Perjalanan itu bisa 5 kali umrah. Setiap kali umrah tuh. Atau 4 kali atau 3 kali. Kemarin yang awal Ramadan, awal Syawal ya, itu 3 kali. Banyak yang enggak tahan sudah. Bubuhan nenek-nenek anu udah tahan lagi jadinya umrah. Jangankan yang anu aja banyak enggak tahan sudah. Sudah kita 3 kali saja.
Nah, kami sarankan di umrah yang terakhir itu baru begundul. Karena kalau umrah pertama begundul, nanti anak umrah yang kedua apa yang ditahallulin? Sudah tidak ada rambutnya. Ada yang bertanya kemarin ya pas manasik tuh guru, gimana kalau seandainya sudah begundul nih, tidak ada rambutnya, pas anak umrah yang kedua, gimana cara tahallulnya? Nggak ada rambutnya sama sekali. Jadi kita kalau ada rambutnya, maka bekarik, apa namanya, dikarik ya, cek gitu nah, sampai ada terus rambutnya. Tapi kalau seandainya orang kada isi rambut sama sekali, jar orang Bahari Pak Ogah, kepalanya kepala Pak Ogah, tidak ada rambutnya, jar orang Banjar longor profesor, tidak ada kulit, tidak ada bulunya sama sekali. Bagaimana cara tahallulnya? Nah, jar ulama cukup menjalankan pisau atau silet di atas kepala, bukan dikarik bang kulitnya, dijalankan gitu aja, set. Ya anu aja apa aja orang Arab tuh, Arab Yaman ya khanu, apa bahasa kitanya ya khanu tuh, ya syaratnya aja lah, yang cuman iseng-iseng aja begitu. Nah syaratnya aja supaya ada tahallul. Nah itu kalau umrah. Kalau berhaji mau tahallul awal atau tahallul tsani? Setelah wukuf di Arafah malam tanggal 10 Dzulhijjah, berangkat semua jamaah itu keluar dari padang Arafah. Menuju kemana? Ke Musdalifah. Berdiam di situ sampai lewat tengah malam. Ya, jam 2, jam 1 baru berjalan tuh. Keluaran lagi. Setelah keluar dari Musdalifah malam hari raya Idul Adha itu, terserah mau pilih yang kemana duluan. Mau ke Mekah dulu, tawaf sa'i, tawaf ifadah namanya, tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Setelah tahallul, makanya tahallul awal namanya. Maka setelah tahallul awal, mau begundul, laki-laki sunnah, kalau perempuan cukur saja. Setelah tahallul awal, maka dia boleh memakai pakaian yang biasa, bebas sudah. Pakai biasa boleh. Atau biasanya jamaah kita Indonesia begitu ya Pak Haji lah. Kemana dulu? Ke Jumratul Aqobah. Iyalah, Jumratul Aqobah duluan. Setelah Jumratul Aqobah, melontar Jumratul Aqobah, maka kemudian tahallul, potong rambut atau begundul laki-laki. Setelah itu sudah bebas, dia boleh memakai baju biasa, tidak lagi pakai ihram. Nah, imbal itu biasanya kemana? Nah, itu sudah terkapar itu bubuhannya sudah itu. Wah, haji itu luar biasa, capek. Ya. Kalau standarnya berapa hari itu ya? Ya dari kalau Indonesia kan dari tanggal 8 Pak Haji lah, dari tanggal 8 sudah berihram. 8, 9, 10, 11. Kalau dia ngambil nafar awal 12. Kalau nafar sani 13, 6 hari. Haji itu. Luar biasa. Ya, luar biasa capeknya. Yang lebih capek lagi dikejar-kejar sama polisi. Sudah dikejar-kejar, jadi korban badan, korban perasaan, takut itu. Tapi alhamdulillah kayaknya tahun ini lebih tertib ya. Lebih tertib, tidak ada lagi yang bisa ziarah, bisa itu tidak ada, multiple tidak ada. Ya, tapi ada juga orang berani-berani itu ya. Berani-berani. Ala kulli hal. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tahallul awal. Di musim haji. Setelah tahallul awal biasanya sudah terkapar dulu lah, masuk ke hotel. Kalau bebuan Indonesia yang hotelnya dekat ke mana, Aziziyah ke di mana lah, boleh ke hotel. Tapi kalau ke apa namanya, ke kemah yang buan Indonesia yang jauh, jauh jalannya. Luar biasa capeknya tuh. Luar biasa. Malamnya nanti baru mabis di Mina, malam pertama, malam kedua. Ala kulli hal seperti itu. Nah, itu ya tahallul. Mudah-mudahan yang belum berhaji segera insyaallah berhaji. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, gundul tadi sunnah lagi adalah pada saat masuk Islam. Jadi kalau ada orang masuk Islam, dianjurkan yang masuk Islam itu begundul. Bahkan ada ulama yang mengatakan begundul ini dianjurkan bagi laki-laki dan perempuan. Namun terus terang kami pribadi, kalau ada orang masuk Islam, perantaraan kami tidak pernah menyarankan gundul. Takut gara-gara gundul udah masuk Islam nanti.
Ya, jadi kalau ada orang masuk Islam baik laki-laki apalagi perempuan, tidak pernah kami menyarankan gundul. Paling-paling kami menyarankan untuk mandi. Untuk mandi. Mandi masuk Islam, mandi hadas besar, mandi janabah. Kalau dia pernah makan babi atau apa, biasanya kami suruh untuk mandi di laut. Mandi di laut yang agak keruh. Ya, supaya apa? Ada najis-najis mughalladhah itu dia akan akan hilang dengan sebab mandi air laut yang keruh tadi. Jangan yang jernih, yang dianjurkan air keruh. Karena dia bercampur dengan tanah. Biar orang Banjar disatru. Ada orang pernah nanya sama saya, "Guru, kenapa orang masuk Islam kok disuruh mandi?" Katanya kan kalau orang masuk Islam itu dia seperti bayi baru dilahirkan. Oh iya, benar. Seperti bayi yang baru dilahirkan itu maksudnya dia tidak ada dosa yang kaitannya dengan Allah Ta'ala. Seperti dia nggak sholat, nggak puasa, tidak ada urusan dia. Setelah masuk Islam dia seperti bayi yang baru dilahirkan. Dulu dia pernah mabok, diampunin segala dosanya. Dulu dia pernah berzina, diampunin dosanya. Itu dosa kaitan dengan Allah. Tapi kalau dengan makhluk Allah Ta'ala, utang umpama 100 miliar, korupsi. Aku mau masuk Islam aja biar bebas utangku. Mana bisa? Ya, tetap aja di penjara karena korupsi tadi. Atau juga masalah najis. Nah, najis ini juga tidak bisa dengan masuknya Islam, ada najis menempel di badannya dia, di kulitnya dia, itu tetap mesti dihilangkan. Nah, lain najis kekufuran, najis kekafiran yang ada dalam hatinya itu beda. Itu yang diampuni dosanya. Baik, jadi yang ketiga, sunnah untuk digundul adalah orang yang baru masuk Islam. Tapi jangan dipaksakan, jangan juga disarankan. Ya, kalau saya pribadi tidak pernah nyarankan, apalagi memerintahkan. Kenapa? Khawatir nanti gara-gara gundul nanti nggak mau masuk Islam. Ya, paling-paling kami suruh untuk dia mandi di laut. Ya, kalau dia pernah makan babi, makan anjing atau apa, kami sarankan untuk mandi di laut. Nah, atau dia laki-laki, kalau dia belum berkhitan, biasanya kami suruh berkhitan. Makanya kami kalau ingin mengislamkan orang, kalau ada orang ingin masuk Islam, biasanya kami sarankan di masjid. Sarankan di masjid, nanti masuk Islamnya di masjid aja. Kapan Pak? Nanti malam lah. Sekarang ucapin dulu 2 kalimat syahadat. Kata saya, ucapin dulu 2 kalimat syahadat, supaya resmi. Kalau bahasanya dikasiri dulu nih, dikasiri dulu. Karena khawatir nanti malam aja Islamnya ngucapin 2 kalimat, nanti malam aja. Pas sorenya mati, kita tanggung jawab kita. Makanya nikah siri aja dulu, nikah siri ya. Ucapin 2 kalimat syahadat dulu. Nanti malam baru tak bawa di majelis, disaksikan sama orang. Kenapa saya bawa di majelis? Biasanya saya nembak itu, bukan nembak ya, maksudnya itu saya tawarkan ke jamaah, bapak-bapak ini mualaf. Ya, kalau bapak punya punya zakat, punya apa, dia berhak terima zakat ini. Dia berhak terima zakat. Kadang yang mualaf ini malu, kenapa saya dikasih uang Pak? Saya punya uang. Enggak, bukan masalah itunya. Bapak jangan usah tersinggung. Ini adalah berbagi kebahagiaan. Kalau seandainya orang-orang ini kaya, Bapak mungkin dapat miliaran itu. Ya. Itu ada yang yang suka masak itu loh, suka masak di YouTube itu apa namanya? Bukan chef, ada yang masak besar itu loh. Siapa namanya itu? Bobon itu diajakin sama si Ustadz Sulaiman Dery yang jamaah tabligh itu masuk ke masjid. Ya memang sebenarnya dia memang mau masuk Islam sudah mau lama itu. Cuman iseng akhirnya ditembak sama Ustadz Dery. Sudah masuk Islam ke masjid. Wudu dulu. Suruh wudu, suruh apa kan, baru ibu-ibu kumpul semuanya, ini mau masuk Islam dia katanya. Katanya si Bobon, kok masuk Islam katanya? Iya sudah masuk Islam aja. Kenapa si Ustadz Dery ini berkeras untuk masuk Islam? Karena memang dia dulu-dulunya memang mau masuk Islam. Akhirnya setengah terpaksa, tapi memang ridho. Dia setengah terpaksa, kenapa? Karena belum ada persiapan gitu loh. Tapi memang dia mau masuk Islam, masuk ke Islam dia. Setelah masuk Islam, Ustadz Dery bilang, ayo ibu-ibu yang punya uang sini, kasihkan dia nih. Ya, banyak dikasih, cuman berapa 100.000 atau mungkin berapa juta gitu. Kata si Bobon, saya tidak perlu duit ini.
Saya orang kaya. Saya orang kaya, buat apa duit ini? Kata Ustaz Dari, jangan kau tidak terima. Terima saja. Nanti kalau kau nggak terima, tersinggung mereka-mereka ini. Mereka ini berbagi kebahagiaan. Ini kalau seandainya orang kaya, katanya, bukan 1 juta, 1 miliar, 2 miliar, mereka akan kasih engkau, katanya. Baru dia paham, karena orang mu'allaf itu memang boleh menerima zakat tadi. Itu yang biasanya itu saya tembak itu. Yang kedua kata saya tanya, sudah berkhitan? Belum Pak. Mau nggak berkhitan? Ya sudah mau katanya. Langsung saya tembak sama bapak-bapak ini, tolong siapa yang kaya, bantu ini, khitankan dia. Ya, ada yang bisa mampu bayarkan khitan? Ada yang angkat tangan. Saya Pak, nanti saya bayarkan khitannya dia. Ya sudah, janjian kata saya, kapan mau berkhitan? Nah itu tuh. Jadi orang masuk Islam itu sunnah digundul. Tapi terus terang kami pribadi tidak pernah memaksakan untuk bergundul. Kemudian yang terakhir, yang keempat, disunahkan bergundul itu adalah apabila seseorang mempunyai kepala yang sangat gatal, atau kutu, atau ketombean, atau penyakit kepala yang tidak bisa lagi disembuhkan kecuali dengan cara digundul. Maka dengan kondisi seperti itu, seseorang tersebut disunahkan untuk bergundul, baik laki-laki ataupun perempuan. Baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi kalau sudah tidak bisa lagi nih, gatal sudah kepalanya, ya gatal, disampo nggak mempan, ini nggak mempan, gundul. Disunahkan gundul tadi. Nah perempuan juga boleh gundul. Ya, cuman ya tadi lucu juga perempuan kalau gundul ya, gara-gara kutu. Tapi ada itu, saya punya santri itu ada, jorok banget itu, kutunya banyak. Ya, tapi nggak digundul, kata saya, mau nggak potong pendek gitu nah, potong pendek. Ya mau katanya, jadi ya dipotong kayak tentara gitu, sampai habis. Nanti rambutmu tumbuh juga itu, nanti sebulan 2 bulan tumbuh. Dipotong supaya kutu-kutunya hilang, bersampoin. Ya, sampoin. Karena kenapa? Karena perempuan kan, apalagi santri itu kan sering pakai jilbab, rambut basah pakai jilbab. Akhirnya apa? Akhirnya lembab, tumbuhlah kutu. Nah, ada santri masuk ke pesantren nggak kutuan. Tiba-tiba baru seminggu berkutuan, lapor sama mamanya, "Ma, berkutuan, Ma," katanya. "Ampi aja aku berhenti aja di pesantren." Ya sudah kata mamanya, "Wah, nggak kuat jadi santri ini." Jadi santri itu pasti kutuan. Kalau perempuan pasti kutuan. Kalau santri nggak pernah kutuan, nggak sah jadi santri. Itu santri pasti kutuan kalau perempuan. Kalau laki-laki apa? Sangkadian. Kalau sangkadian, bekiruh ya. Pasti itu. Walaupun pesantrennya pesantren yang mahal, tidur pakai ranjang, pakai ASI, tetap itu sangkadian. Itu syaratnya orang jadi santri itu pasti gatalan. Apalagi sakit gigi, pasti itu sudah santri itu. Apalagi sariawan, pasti itu. Itu penyakit santri itu memang seperti itu. Nah, jadi kalau anak kita sekolah di pesantren, dia kena penyakit seperti itu, kita jangan sedih. Aduh, aku kasihan dengan anakku, ampi aja sudah. Nggak kuat dia. Nggak tahan mental. Orang sekolah di pesantren itu bukan hanya belajar ilmu agama, tapi belajar mental. Dimarahin guru sedikit, ngambek pulang aja. Nggak bisa jadi santri. Berlatih mental. Ada temannya yang nakal, gimana menghadapi teman yang nakal, menghadapi teman yang malas. Latih mental. Supaya apa? Supaya nanti kalau dia jadi kiai, jadi ulama, terjun di masyarakat, mentalnya sudah mental baja. Nggak cengeng. Nanti jadi kiai, ada yang iri, aku berhenti aja jadi kiai lah. Ngambekan, jadi kiai ngambekan. Nggak bisa. Nah itulah kata ulama, semua nabi, ya disebutkan dalam riwayat itu, semua nabi dan Nabi Muhammad ya, semua nabi dan rasul itu tidaklah diutus mereka ke muka bumi ini illa ra'il ghanam, kecuali mereka itu adalah pengembala. Jadi seluruh nabi dan rasul yang 1240.000 nabi, 1240.000 nabi, semuanya itu pengembala. Semuanya itu pengembala. Dan yang sering dikembala adalah gembala kambing.
Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan, mensugesti kepada para nabi itu, para nabi dan rasul, nih, kamu kalau bisa ngembala kambing, maka kamu bisa mengembala itu orang-orang yang sesat jalannya. Makanya kan di agama lain itu orang-orang yang sesat dikatakan apa namanya? Domba-domba, domba-domba yang tersesat. Itu istilah dia. Memang nggak salah. Kenapa? Karena Nabi Isa memang pengembala. Cuman kita saja dikatakan penggembala. Kita mengatakan mereka orang kafir, mereka mengatakan kita apa ya? Pengembala. Apa namanya? Domba. Domba-domba yang sesat katanya ini. Domba-domba yang sesat. Nah, kenapa? Karena filosofi di balik itu adalah sebelum Nabi itu diutus menjadi Nabi dan Rasul, melatih mental dulu bagaimana mengembala kambing ini, mengembala sapi. Dan tanyakan saja orang-orang yang pengembala itu, mana susahnya mengembala sapi sama mengembala kambing? Lebih susah mengembala kambing itu, apalagi kambing lepas. Kalau kambing di kandang saja masih lumayan. Kalau kambing berlepasan itu ribet. Kambing disuruh jalan duluan, menyimpang dia kanan kiri. Ya, pengembalanya di luar jalan, kambingnya di belakang, hilang. Beda sapi. Kalau sapi tinggal satu, mana kepalanya? Sudah, suruh jalan duluan. Yang lain ngikut. Pengembalanya di depan, sapinya ikut. Kerbau apalagi? Ya, kerbau apalagi? Tapi kalau kambing nggak bisa. Mucil tuh kambing. Makanya orang yang suka makan kambing mucil juga. Agak mucil, agak keras. Ya, disuruh duluan, menyimpang dia. Pengembala duluan, kambing di belakang, hilang kambingnya. Saking moyaknya pengembala, ditariknya nguak kata. Kecil kambing tadi. Nah, itu melatih mental tadi para nabi dan rasul. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, belum tuntung lagi masalah mencukur rambut, ini baru begundul tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Intinya kita bahas ini dulu ya. Menggundul itu tidaklah sunnah kecuali di dalam 4 hal. Pertama, ketika tahallul. Yang kedua tadi pada saat apa? Apa namanya itu? Melahirkan anak baru dilahirkan. Kemudian yang ketiga ketika masuk Islam. Dan yang keempat adalah ketika kepala sudah nggak bisa dikompromi lagi, saking banyak penyakit, gatal, kutuan, ketombean, gundul. Atau mau dioperasi, gundul. Itu sunnah pribadi, sunnah. Dan saya pribadi nih ya, saya lebih pede gundul daripada punya rambut. Saya pribadi itu kalau panjang rambut tidak pede saya, tapi kalau gundul pede saya. Nah, saya itu begundul seminggu bisa 2 kali. Bisa 2 kali pada hari Selasa atau Rabu sama hari Jumat. Itu gundul tuh, misalnya gundul. Nah, kenapa? Karena kalau nggak gundul, nggak tahu saya punya kepala. Ya, karena ada ketombe kan ya. Jadi niat untuk membersihkan kepala tadi, maka gundul saya tadi dapat pahala karena untuk menghilangkan ketombe tadi. Ya, menghilangkan ketombe tadi. Lumayan satu, nggak beli sampo terlalu banyak ya. Jadi sampo itu di rumah saya itu bisa berbulan-bulan nggak habis-habis itu. Ya, sampo itu saya cari. Nah, pernah saya panjangin rambut pas haji kemarin pas umrah tadi pas panjang rambut saya, wih, banyaknya uban. Jenggot banyak, kumis banyak ini ya, jenggot uban semuanya. Jadi ada jamaah bepoto guru ulun aku potolon pian. Wah, ndak pede aku Kenapa? Uban semuanya Akhirnya beli sampo uban. Sampo untuk menghilangkan uban. Jarang juga dipakai. Kenapa? Karena memang begundul terus. Nah ya. Kemudian sahabat, ya ada yang mengatakan sahabat yang sering begundul itu adalah Sayyidina Ali. Dikatakan ya, dalam hadis itu kata Sayyidina Ali, beliau karena mendengar hadis Nabi, siapa orang yang mandi junub kemudian ada salah satu anggotanya, tubuhnya, baik rambut, bulu atau kulitnya tidak kena air mandi junub, maka dituntut di akhirat untuk dimandikan
Orang itu dituntut untuk memandikan rambut bulu tadi. Nah, Sayyidina Ali mendengar Nabi bersabda demikian. Kata Sayyidina Ali, gara-gara itu maka aku selalu menggundul rambutku. Selalu menggundul rambutku karena khawatir kalau seandainya Sayyidina Ali mandi junub ada rambut yang tidak basah. Nah, jadi yang suka bergundul itu adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Baik, kiranya cukup sekian dulu. Insyaallah nanti kita sambung lagi dalam masalah tata cara, adab dan sunnah pada saat mencukur. Kalau tadi gundul, kita nanti akan bahas mencukur. Baik, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.